warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi ini, anak-anak ibu semua tetap di rumah, tetap menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kehadiran, ibu sudah sediakan ya di Google Classroom. Silakan anak-anak ibu semua isi ya di sana. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai operasi suatu himpunan. Ibu harap dalam pertemuan kali ini, anak-anak ibu semua bisa menjelaskan dan melakukan operasi himpunan. Baiklah, operasi pada himpunan itu yang kita ketahui ada 4. Yang pertama, irisan himpunan. Yang kedua, gabungan himpunan. Yang ketiga, selisih himpunan. Dan keempat, komplement. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai irisan himpunan. Nah, pengertian irisan himpunan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B, yang bisa kita tulis dengan A irisan B. Irisan itu seperti huruf N kecil ya. Nah, notasinya A irisan B, X, di mana X anggota bilangan A dan X anggota himpunan B. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A nya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan B nya 2, 3, 5, 7. Nah, jadi anggota himpunan A dan B yang bersekutuan yaitu 3, 5, dan 7. Jadi kita bisa tulis A irisan B yaitu 3, 5, 7. Nah, kita buat ya diagram Venn-nya. Nah, berarti yang termasuk irisan itu 3, 5, 7. Anggota himpunan A 1, 9. Anggota himpunan B 2. Nah, selebihnya diletakkan di luar himpunan, di luar lingkaran. Nah, yang termasuk irisan itu yang ini, yang diarsir. Nah, kita masuk ke operasi himpunan yang kedua, yaitu gabungan himpunan. Gabungan himpunan itu dinyatakan dengan seperti huruf U. Nah, gabungan himpunan ini adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota A atau anggota B, dan bisa dinotasikan
A gabungan B, X di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan B 2, 3, 5, 7. Nah, berarti A gabungan B itu 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Diagram Venn-nya itu seperti ini ya. Nah, anggota himpunan A yaitu 1, 9, 3, 5, 7. Anggota B nya 2. Selebihnya di luar dari lingkaran. Nah, yang kita arsir itu merupakan gabungan A gabungan B. Nah, kita masuk ke operasi himpunan yang ketiga, yaitu selisih himpunan. Selisih himpunan ini sama ya dengan pengurangan. Nah, artinya A dikurang B itu berarti himpunan semua anggota A tetapi bukan anggota B. Bisa dinotasikan. X di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A nya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan B nya 2, 3, 5, 7. Nah, berarti selisih A kurang B itu, selisih tadi berarti kan semua anggota A yang tetapi bukan anggota B. Jadi selisihnya itu adalah 1 dan 9. Kita tulis ya diagram Venn-nya. Nah, berarti A dikurang B itu ini yang kita arsir. Bagaimana jika B dikurang A? Jika B dikurang A, berarti semua anggota B tapi bukan anggota A, berarti yaitu B dikurang A 2. Jadi kalau B dikurang A, yang ini diarsir.
kita masuk ke operasi himpunan yang keempat, yaitu komplement. Nah, komplement ini bisa disimbolkan dengan C kecil atau aksen. Pengertiannya itu himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tetapi bukan anggota himpunan A. Bisa dinotasikan dengan A komplement X, di mana X bukan anggota A dan X adalah anggota himpunan semesta. Nah, kita masuk ke contoh ya. Contohnya himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, yang A komplemennya itu 2, 4, 6, 8. Nah, diagram Venn-nya itu Nah, yang termasuk komplemennya itu ini yang diarsir. Nah, sekarang kita akan bahas KPD yang udah Ibu kirim filenya di Google Classroom. Dan anak-anak Ibu semua bisa print filenya untuk pembelajaran di rumah. Nah, kita masuk ke lembar kedua, yaitu mengenai tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaan. Kita lanjutkan ke lembar yang ketiga, yaitu kegiatan pertama, ayo mengamati. Dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, diantaranya ada 18 siswa yang gemar pelajaran matematika, 20 siswa yang gemar pelajaran bahasa Indonesia, dan 2 siswa yang tidak suka keduanya. Kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu ayo bertanya. Setelah mengamati informasi di atas ini, maka akan muncul pertanyaan mengenai operasi himpunan seperti A. Gambar diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. B. Tentukan banyaknya siswa yang gemar kedua mata pelajaran tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari kita menggali informasi. Kita masuk ke lembar yang keempat. Nah, selanjutnya itu ayo mengumpulkan informasi. Nah, di sini kita misalkan A adalah himpunan siswa yang gemar matematika. Nah, tadi siswa yang gemar matematika itu berarti 18 dikurang X. Nah, misalkan B adalah himpunan siswa yang gemar bahasa Indonesia. Nah, yang gemar bahasa Indonesia tadi ada 20 siswa, jadi 20 dikurang X. Nah, kata siswa yang gemar keduanya dalam soal merujuk pada operasi irisan. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu ayo menalar. Di sini setelah kalian mengamati dan memperoleh informasi, selanjutnya tentukanlah langkah-langkah dalam menyelesaikan pertanyaan yang disajikan. Diskusikan masalah tersebut dengan teman kelompokmu. Nah, di sini kita disuruh membuat diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. Nah, diagram Venn-nya itu berarti kan dimisalkan A. A itu berarti kan yang gemar matematika, 18 kurang X. Nah, B itu yang gemar bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia kan 20 dikurang X. Nah, yang ingin kita cari kan banyak yang gemar keduanya, ya di sini masih nilainya yaitu X.
Nah, kita masuk ke cara menghitung banyaknya siswa yang gemar kedua pelajarannya. Nah, di sini kita masukkan nilainya, yaitu 18 dikurang X ditambah X. Maaf, di sini ada 2. Ditambah 20 kurang X ditambah 2 sama dengan 36, karena banyak siswanya 36. Nah, di sini kita samain yang 18 tambah 20 tambah 2, yaitu 40 dikurang X min X tambah X, yaitu habis, min X tambah 2, yaitu 1. Nah, sama dengan 36. Nah, jadi X-nya jadi di min X 36 dikurang 40, kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi X sama dengan 4. Jadi banyaknya siswa yang gemar kedua pelajaran tersebut adalah 4 siswa. Nah, kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu yang pertama itu ayo mengamati. Nah, di sini dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar fisika, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa yang tidak gemar keduanya. Nah, kegiatan selanjutnya itu ayo bertanya. Nah, setelah mengamati informasi di atas, maka akan muncul pertanyaan mengenai operasi himpunan seperti A. Gambar diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas. B. Tentukan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari kita menggali informasi. Kita lanjut ke lembar selanjutnya. Kegiatan ayo mengumpulkan informasi. Nah, di sini kita misalkan P adalah himpunan siswa yang gemar matematika. Nah, yang gemar matematika tadi kan 26 orang dikurangkan sama 10 orang yang gemar keduanya. Jadi matematika itu 26 dikurang 10 sama dengan 16 siswa. Kita misalkan Q adalah himpunan siswa yang gemar fisika. Nah, yang fisika tadi kan siswanya ada 20 orang. Kita kurangkan dengan 10 yang suka keduanya, yaitu 10 orang. Nah, kata banyak siswa dalam kelas dalam soal merujuk pada operasi gabungan himpunan. Nah, selanjutnya kita masuk kegiatan ayo menalar. Setelah kita amati dan kita peroleh informasi, selanjutnya tentukanlah langkah-langkah dalam menyelesaikan pertanyaan yang disajikan. Nah, kita disuruh untuk membuat diagram Venn untuk menunjukkan keadaan di atas tadi. Nah, yang P kita misalkan dengan himpunan yang gemar matematika. Nah, yang gemar matematika tadi sebanyak 16 siswa. Yang gemar keduanya tadi sebanyak 10 siswa. Nah, yang gemar dengan fisika yaitu 10 siswa. Yang tidak gemar yaitu 5 siswa. Nah, pertanyaannya bagaimana banyaknya siswa dalam kelas tersebut? Berarti kita hitung seluruh yang ada di dalam diagram Venn ini. Jadi 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5. Jadi 16 tambah 10 26 ditambah 10 lagi 36 ditambah 5, yaitu 41. Nah, jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 41 siswa. Nah, langkah selanjutnya yaitu ayo mengkomunikasikan. Berhubung kita sedang belajar di rumah, jadi yang ayo mengkomunikasikan kita skip ya. Selanjutnya kita ayo membuat kesimpulan. Nah, kita sudah pelajari mengenai operasi himpunan. Nah, kamu telah mempelajarinya dan ada pertanyaan berikut akan membantu kamu untuk merangkum apa yang telah kamu pelajari mengenai apa yang kamu ketahui tentang operasi dalam himpunan, bagaimana konsep dan prinsip untuk menyelesaikan operasi himpunan, dan dalam hal apa saja operasi himpunan bermanfaat bagi kamu. Nah, di sini silakan anak-anak ibu semua tulis dalam bentuk Word dan kirim ke Google Classroom. Baiklah,
Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini mengenai operasi himpunan. Ibu harap anak-anak ibu semua bisa paham ya. Dan sekarang sedang ada pandemi corona ini, semoga anak-anak ibu semua tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.